Kali ini gue mau melanjutkan pembahasan tentang bagaimana membuat Google Form untuk keperluan khususnya di sini adalah aku membuat form presensi perkuliahan atau form absen perkuliahan online. Bagi yang baru menonton video ini, mohon kalian menonton video sebelum ini atau part 1 ya, agar kalian bisa mengikuti langkah-langkah yang akan gue jelaskan di video kali ini. Oke, di video kali ini gue mau fokus adalah mengoptimalkan penggunaan Google Form ini dengan menambahkan add-on yang bisa digunakan untuk mendukung form tersebut sehingga menjadi lebih luas, lebih mudah diatur, dan juga kita bisa memberikan batasan-batasan yang juga respon-respon khususnya bagi responden atau orang yang mengisi form tersebut. Nah, ini nanti bisa dikembangkan menjadi sebuah sistem yang sangat bagus online dan tidak perlu ribet dengan coding atau pemrograman yang rumit ya, karena di sini lebih kepada customize, jadi kita hanya men-setting sana sini dan nanti kita atur sehingga akan berjalan dengan sendirinya atau otomatis ya. Oke, jadi kali ini gue akan menjelaskan atau memberikan tutorial. Pertama adalah kita akan menambahkan add-on dulu. Nah, add-on yang akan gue tambahkan dulu adalah khususnya untuk add-on yang berhubungan dengan form, yaitu form limiter. Gue jelaskan dulu sebentar tentang form limiter. Form limiter adalah sebuah add-on yang sangat berguna sekali, yaitu kita bisa mengelola sebuah form itu khususnya di dalam pembatasan. Jadi gini, gue mau form ini hanya diisi kalau sudah terisi misalnya berapa orang yang sudah mengisi, atau form ini akan otomatis tutup, tidak bisa diisi lagi saat sudah sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Misalnya, gue mau tanggal sekian, jam sekian, form ini sudah tertutup. Nah, itu bisa kita gunakan untuk kalau kita menggunakan untuk form online, form absen online ini kita bisa pakai. Misalnya contohnya gini, gue bisa men-setting sebuah mata kuliah, absen mata kuliah, bahwa absen itu hanya gue buka selama 30 menit. Setelah 30 menit otomatis tertutup. Maka mendorong mahasiswa itu untuk buru-buru absen. Kalau tidak absen sesuai dengan jadwal batas waktu, maka otomatis mereka tidak akan bisa absen. Nah, atau sebuah form ini hanya akan berlaku sampai tanggal sekian, jam sekian. Itu bisa kita atur. Nah, ini form limiter yang akan menjadi yang akan memberikan semacam batasan-batasan yang digunakan untuk membatasi hal tersebut. Nah, oke, caranya akan mudah. Kita ke layar ya. Kita ke layar. Kita cukup dengan mengklik di sini. Jadi ini kalau kalian perhatikan di kolom atau di bagian atas kanan ini ada more yang isinya titik 3 ya, itu. Kita klik saja, di situ ada namanya add-ons. Kita klik saja add-onnya. Wow. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Berikutnya kita ketik di search apps-nya, kita ketik aja form limiter. Nih ada, kita klik saja, klik, oke. Nah, di sini sudah ada pilihannya. Di sini kalau dilihat dari sekarang ini ada 10 juta lebih orang menggunakan add-on ini. Kita klik saja untuk kita menginstal. Kita klik install, continue. Nah, di sini akan semacam persetujuan bahwa kita form limiter ini akan ikut mengelola email kita. Dalam konteks di sini nanti pada saat kita menggunakan form ini ya, kita klik saja, langsung akan muncul seperti ini seharusnya ya. Oke, kita allow, kita perkenalkan, kita perbolehkan untuk
mengelola ini semua, kita allow. Oke. Nah, akan kembali ke sini dan otomatis akan terinstall. Oh iya, add-on ini hanya satu kali diinstal. Jadi kalau misalnya email ini sudah diinstal form limiter, add-on limiter ini, next kalau kalian mau membuat form-form lain yang menggunakan form limiter, tidak perlu melakukan ini lagi, hanya cukup satu kali saja. Nah, kita done, kita klik done. Nah, ini adalah muncul seperti ini. Ini contoh tampilan tentang form limiter. Nanti penggunanya kita akan pakai. Kita akan contohkan nanti ya. Oke, kita ini dulu, kita kembali ke form di sini. Sorry. Nah, ini formnya. Jadi cirinya form limiter sudah terinstall dengan sukses. Ini ada icon yang seperti ini, ya. Nah, ini kalau kita klik akan muncul form limiter. Nah, ini mungkin kalau ada add-on lain juga akan muncul seperti itu. Oke, sekarang bagaimana cara melakukan pembatasan? Nah, kita sudah ada nih, kita klik sini form limiter. Oke, set limit. Nah, ini akan muncul seperti ini. Oke, limit type. Jadi tipe pembatasannya apa? Yang pertama bisa date and time, ya. Jadi berbatas waktu dan tanggal dan waktu, berbatas jumlah respon, number of form responses, dan yang ketiga lah spreadsheet cell value ini dengan kondisi tertentu. Nah, kalau kita akan mengaplikasikan form limiter ini pada form absen, berarti gue mau form absen ini hanya diisi paling lambat atau batas pengisiannya adalah tanggal sekian jam sekian. Maka gue setting di sini date time. Di sini kita pilih tanggal berapa kita form itu aktif, ya. Misalnya tanggal 8, jamnya jam berapa, ya. Misalnya gue mau jam 9 atau 9 malam misalnya, otomatis menitnya 00, dan sekali lagi ini masih 9 AM, berarti ini pagi, kita harus klik PM-nya. Oke, kita tombol set. Sudah. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah pesan apabila form ini sudah ditutup. Misalnya, maaf, kesempatan untuk absen sudah ditutup. Nah, ini bisa jadi nanti kalau sudah ditutup, kalau pada saat orang mengklik form itu akan muncul seperti ini. Terus ini klik email form owner when submission is closed. Jadi ini untuk memberitahukan kepada kita melalui email bahwa form sudah ditutup. Kita langsung save and enable. Oke, ini sudah sukses. Kita bisa close ini. Nah, form ini akan bisa diisi sampai batas yang tadi kita tentukan. Inilah fungsi dari form limiter atau add-on form limiter. Jadi kalian bisa menggunakan add-on ini, mengaktifkan add-on ini untuk keperluan yaitu pembatasan pengisian form, ya. Nah, gimana kalau nanti sudah ditutup, apakah bisa dibuka lagi? Sangat bisa sekali. Cukup setting ulang form limiter di sini, ya. Kalian kalian setting ulang lagi jam dan tanggal ditutupnya, selalu akan begitu. Misalnya gue suka pakai form ini pada saat absen. Jadi, gue setiap akan melakukan proses absen, membuka absen itu, gue akan setting dulu. Absen ini akan tutup tanggal sekian, jam sekian. Dah. Berikutnya lagi nih di pertemuan selanjutnya, gue akan setting seperti itu. Ya, memang capek sih, tapi ini memang digunakan seperti itu. Ya, jadi gue pikir tidak terlalu susah sih. Hanya kita men-setting ini nggak nyampe 1 menit bisa selesai kok. Ya, oke. Nah, ini sudah selesai ya. Ini adalah kegunaan menggunakan form limiter ya. Jadi, add-on tadi diterapkan di form. Idenya begini. Gue pengen setiap mahasiswa itu absen, mengisi absen ya, form absen tadi, maka mahasiswa akan mendapatkan bukti bahwa dia sudah absen. Jadi, ada semacam auto respon saat selesai mengisi, maka akan otomatis terkirim sebuah pesan ke email mahasiswa atau orang yang mengisi form tadi bahwa dia sudah absen. Nah,
gue pengen seperti itu. Nah, untuk membuat seperti itu, gue sudah siapkan sebuah template. Nah, template ini adalah sebuah file yang gue bikin, dokumen tepatnya, yang gue bikin dengan Microsoft Word, dengan sedemikian rupa formatnya. Oke, nah seperti ini, gue udah siapin. Jadi seperti ini, gue udah bikin, ini biasa saja. Kalian bisa bikin sesuai variasi masing-masing, jadi tidak perlu harus persis seperti ini, bisa menggunakan tergantung keperluannya saja ya. Oke. Kalau kalian perhatikan di sini, di template yang gue buat ini adalah di sini kok ada sih ada tanda apa ini namanya? Oh, seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Ini namanya tag. Nah, tag ini nanti akan ada fungsinya. Jadi nanti pada saat di merge ya, digabung gitu, maka ini akan terisi sesuai dengan form yang diisikan oleh mahasiswa ya. Oke, nanti akan prakteknya akan gue jelasin di tahapan pada saat kita men-setting ini. Pertama yang gue lakukan di sini, ini sudah kita buat dulu, kita simpan seperti biasa. Kita akan upload dulu ke Drive. Ya. Caranya begini, kita tadi kan kita membuat folder ya, kita di sini saja biar tidak kececer. Cukup kalau mau gampang kita cari aja di download ya. Kita tinggal drag and drop. Sorry, dit. Oke. Mana? Nah, nih. Gue langsung drag di sini untuk mengupload. Setelah masuk sukses, nah kita buka dulu. Klik 2 kali. Seperti ini. Ini masih formatnya Microsoft Word, ada docx. Nah, syarat utamanya untuk itu kalian harus mengubah dulu nih dalam bentuk Google Doc. Caranya tinggal open saja with Google Doc. Setelah ini kita lihat akan dibuka di Google Doc. Sebenarnya tidak ada perbedaan tampilannya pun ya. Nah, ini kita buka di Google Doc tapi masih formatnya adalah Word. Nah, kalau kita gunakan ini tidak akan bisa, maka ini harus kita simpan dalam format Google Doc. Caranya gampang. Buka menu file, save as Google Doc. Oke. Nah, ini sudah Google Doc. Cirinya adalah sudah tidak ada docx. Ini yang sebelah kiri ini adalah docx ya, docx bukan docx. Yang sebelah kanan sudah nggak ada. Berarti yang ini adalah Microsoft Word, yang ini adalah sudah Google Doc. Nah, ini sudah kita tutup saja. Ini juga kita tutup. Nah, ini ada dua, Mas, Mbak. Yang ini adalah Word, ini adalah Google Doc. Sama isinya, persis ya. Nah, gue jelasin dulu tadi ya. Jadi fungsi dari ini, kenapa gue buat seperti ini adalah nanti akan digantikan dengan nama mahasiswa yang diisikan di dalam form tadi. Otomatis gitu ya. Nah, oke, sudah. Sekarang untuk kita men-setting, menggabungkan, membuat semacam mail match, menggabungkan antara Google Doc tadi dengan form. Jadi ini Google Doc dengan form ini, maka kita olah dulu dengan caranya kita di dalam form resensi. Hasil dari respons atau hasil isian dari Google Form tadi, yang ini tadi ya. Jadi ini bentuknya seperti Excel, memang ini Google Sheet atau Excel ya. Nah, untuk kita bisa memail match-kan tadi antara satu Google Doc dengan form ya, maka di Google Sheet ini kita harus menginstal add-on baru ya, yang namanya AutoCred ya. Ini tidak sulit seperti tadi saja gitu ya. Caranya kita add-on AutoCred ini kebetulan sudah ada ya. Kebetulan sudah ada. Jadi ini seharusnya saya hapus dulu saja. Oh, ini harus sorry. Oke, goris. Oke. Nah, ini. Nah, caranya gampang untuk add-on ini cukup dengan klik menu add-ons, get add-ons. Nah, sama kayak tadi, cuman ini jadi bedanya add-on ini adalah
ditaruh di Google Sheet-nya. Kalau tadi form limiter tadi ditaruh di form-nya. Nah, cukup kita ketik di sini, kebetulan paling atas ada AutoCred. Kita klik saja ini. Seret. Ya, kita install. Continue. Sama akan melakukan seperti tadi. Jadi akan semacam memilih akun Google yang kita gunakan untuk AutoCred ini. Kita create lagi. Ini saja, karena gue email yang gue pakai ini, langsung kita allow aja, kita perbolehkan. Terus dia akan terinstall. Oh iya, sekali lagi bahwa add-on ini hanya satu kali install. Jadi kalau kalian sudah menginstal di dalam email yang sudah ada ini atau Google Drive ini, tidak perlu lagi nanti menginstal ya. Misalnya gue mau bikin form lagi, bikin seperti yang lain-lainnya, tidak perlu menginstal add-on ini, hanya cukup satu kali install saja. Oke, kita done. Selesai, kita close di sini. Nah, kita kembali lagi klik add-ons. Di sini sudah terinstall AutoCred. Nah, karena kita belum pernah buat, maka kita klik open. Ya. Perhatikan langkah demi langkah untuk men-setting sini ya. Ini kalau kalian sudah biasa membuat nanti akan sangat cepat sekali, tapi kalau belum mungkin akan sedikit meraba-raba nanti ya. Maka tutorial ini mohon disimak dengan baik. Kita klik new job. Terus kita buat nama jobnya. Misalnya bukti absen kuliah. Ini namanya terserah ya. Kita sesuaikan dengan temanya saja. Next. Nah, choose template. Nah, yang dimaksud template tadi adalah ini. Google Doc tadi yang asalnya dari dari Microsoft Word tadi, ya. Nah, kita di sini cukup pilih saja from drive. Kita pilih. Nah, pasti ada daftarnya namanya tadi, ya ini. Kartu presensi namanya kan kartu presensi ya. Nah, kita klik saja. Select. Tunggu, dia akan ini. Nah, terus ini sudah masuk, kita cukup tekan tombol next. Perhatikan di sini bahwa untuk form nama mahasiswa nanti akan disematkan, akan digabungkan atau dijoinkan dengan nama mahasiswa ini, tag mahasiswa. Terus ini lihat. Nah, ini masuk semua nih. Ya, kalau nanti misalnya di sini ada ini tapi ininya kosong, berarti kemungkinan antara kalian menuliskan. Jadi menuliskannya tidak sama. Perhatikan di sini nama mahasiswa. Maka di sini kita menggunakan nama mahasiswa. Persis huruf besar kecilnya ya. NIM juga kita di sini ada NIM. Ya, ini hati-hati karena salah typo juga tidak akan bisa nyambung nanti. Program studi. Ini juga program studi persis. Pertemuan ini ada nih, pertemuan ya, pertemuan, tanggal kuliah, perkuliahan maksudnya, tanggal perkuliahan sama kan ya, persis ya. Nah, terus berikutnya email. Kenapa email tidak ada? Nah, karena email ini hanya nanti sebagai fungsinya untuk memberi semacam autoresponder, dikirimnya ke email tersebut ya, seperti itu. Kita kembali, kita next saja. Nah, di sini file setting ini adalah kita menuliskan nama filenya. Nah, nama filenya itu apa? Kalau ini di sini kita sudah bisa menggunakan teks. Teks itu yang tadi ini seperti ini kita bisa pakai. Kalau gue biasanya untuk membedakan satu dengan lain, gue pertama kali akan gue kasih nama mahasiswanya dulu. Jadi gue tulis begini, nama mahasiswa. Terus gue strip misalnya, ini bebas terserah. Misalnya bukti absen kuliah misalnya ya, kuliah pertemuan. Nah, pertemuannya itu tulis pertemuan. Nah, ini kasih tag pertemuan, jadi nanti akan ada tulisan, atau kalau mau lebih enak nggak usah pakai kata pertemuan, langsung saja pakai tagnya pertemuan. Pertemuan misalnya season 2 gitu ya. Terus di sini nanti filenya itu berupanya file Google Doc atau PDF. Kalau gue biasanya pakai PDF. Kita klik PDF. Terus sini outputnya
bentuknya multiple output atau single output. Gue maunya single output. Nah, langsung next saja. Nah, ini folder, choose destination folder ini adalah kita menentukan bukti absen tadi, ya, itu akan ditaruh di folder tertentu atau tidak. Nah, kalau gue biasanya bikin folder baru. Nah, di folder di sini gue bikin baru lagi. Misalnya bukti absen gitu. Ya. Oke. Dah. Bukti absen. Nah, ikut choose folder. Jadi nanti tidak akan tercecer kemana-mana. Kita klik ini, select. Ini kita hapus ya, satu aja yang kita buat tadi. Oke, next. Ini cukup next lagi. Nah, ini yang paling penting nih, share doc and send email. Nah, ini adalah kita akan mengirimkan kemana buktinya itu. Kita klik yes, share doc-nya, bentuknya PDF ya, tag dikirim kemana. Nah, karena di form ini kita sudah setting ada alamat email, maka cukup di sini kita ketik sini aja, alamat email. Jadi nanti kan terkirim sesuai dengan alamat email yang diisikan oleh mahasiswa pada saat absen. Kalau kalian mau sisihkan ke email yang lain atau BCC terserah, kalian bisa tambahkan di sini. Misalnya, gue punya email lain yang menampung bukti bukti absen, boleh kita masukkan di sini ya. Bisa banyak email di sini. Terus subjeknya apa? Nah, ini subjek untuk email kita tuliskan misalnya bukti absen misalnya perkuliahan perkuliahan kita bikin misalnya pertemuan gitu ya. Jadi nanti akan sesuai dengan pertemuan yang dipilih. Terus di sini kita isi emailnya apa? Terima kasih sudah mengisi form absen, terlampir bukti absen. Nah, ini bisa ditulis macam-macam dan kalian bisa menggunakan tag ini, memanfaatkan tag seperti ini kita bisa masukkan ya. Jadi ini sangat template ini bisa sangat bebas sesuai dengan ini, bahkan bentuk surat pun bisa. Misalnya kepada YTH bla 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 udah bisa. Nah, udah ini semuanya. Kita next saja, nih masuk ke langkah terakhir yaitu langkah 9. Oke, di sini ada add and remove job trigger. Jadi di sini run on form trigger. Ini adalah fungsinya kalau kita ini harus jawab yes. Kenapa harus jawab yes? Fungsinya kalau saat kita jawab yes, maka pada saat form itu diisi jebret submit, maka otomatis akan mengenerate gitu, mengirimkan bukti tadi. Ya. Jadi automatic respon. Ya. Maka kita wajib di yes. Ini yang paling atas saja. Kalau bawah ini juga opsional ya. Kita jawab yes. Oke, updating. Nah, di sini sudah tidak ada next lagi. Berarti ini sudah langkah terakhir. Terakhir kita cukup tekan tombol save. Maka kesimpan. Oke, nah sekarang kita coba berjalan apa tidak, ini bisa di close ya. Nah, caranya kita ke form, kita ngetesnya masuk nggak ya. Misalnya kita coba preview saja, kita coba mengisikan. Oke, absen, kita nama mahasiswanya misalnya Susi Centil misalnya. NIM-nya 7070707070. Oke. Prodinya misalnya MI misalnya ya. Kita kuliahnya tanggal 7, jamnya misalnya 19.30 PM. Terus pertemuan pertama. Terus emailnya. Nah, emailnya gue masukkan aja di sini. Ini emailnya harus email yang bisa aktif, karena kalau tidak aktif tidak akan terkirim buktinya nanti. Ini bukti absen tadi akan dikirimkan ke email ini. Kita submit. Sudah? Kita tunggu. Kita cek di form presensi perkuliahan yang hasilnya responnya. Masuk ya, Susi Centil, bla 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 bla. Kita cek di foldernya. Nah, ini hanya bisa dilihat oleh orang yang membuat ini ya. Kalau mahasiswanya dia akan ngelihat di bukti emailnya. Kita klik. Nah,
Kita cek di bukti absen. Kenapa di bukti absen? Kita kan sudah memilih nih folder untuk menyimpan bukti absen. Kita klik. Ada satu file PDF merupakan bukti absen. Kita lihat di sini namanya ada Dobleh Kencono. Kenapa ada nama ini? Karena kita setting tadi kan bahwa ada nama baru buktinya, ada tulisannya kan. Kita klik isinya seperti apa? Nah, form yang kita masukkan tadi sudah masuk nih. Contoh kita cek di sini namanya sorry mana tadi? Ini berjalan tiga-tiganya. Oke, yang terakhir saja kita lihat ya. Nah, ini kita lihat terakhir. Nih, Susi Centil. Nimnya ini kita lihat. Manajemen Informatika season 1, tanggal perkuliahannya bla 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 bla. Nah, ini juga yang akan terkirim ke siapa? Ke Susi Centil ini, ke alamat emailnya Susi Centil. Nah, kalian bisa cek gitu ya. Nah, ini seperti ini adalah bagaimana hasil dari penggunaan add-on AutoCred. Nah, ini bisa kalian buat untuk divariasikan untuk banyak hal. Ya, tergantung kita membuat form apa, ya. Jadi ini semacam autoresponder yang bisa berbentuk file, ya. Gue biasanya setiap membuat seperti ini, gue buat buktinya dan kalau buat mahasiswa itu senang, wah aku udah berhasil absen. Padahal sebenarnya kadang-kadang juga nggak terkirim juga. Kenapa? Faktor sistem juga gitu. Atau kadang-kadang memasukkan emailnya salah, maka tidak akan terkirim. Tapi jangan khawatir saat walaupun tidak terkirim, tapi ada data ininya sudah masuk. Ini yang paling penting di sini. Karena ini nanti bisa kita download. Misalnya dengan cara kita download menjadi Excel file, ya download as Excel atau jadi dokumen PDF atau macam-macam ya. Nah, ini yang bisa kita olah untuk yang lainnya ya. Nah, itu kira-kira penggunaan tentang add-on ya, mengoptimalkan formulir dengan add-on form limiter yang digunakan untuk membatasi penggunaan form. Yang kedua adalah menggunakan AutoCred, yaitu untuk membuat autoresponder yang bisa digunakan menjadi sebuah bukti ya. Yang lainnya. Kalau ditanya bisa nggak ini untuk yang lain, bisa, sangat bisa. Misalnya contohnya gini, kalian bikin semacam akan membuat sebuah sertifikat seminar atau apa, itu sangat bisa. Cukup kalian bikin template-nya tadi ya seperti ini, berbentuk sertifikat, apa yang akan berubah, terus bikin form saja seperti ini, di mail dengan AutoCred tadi, maka silahkan peserta seminar mengisi form ini. Jebret, maka otomatis semua sudah jadi sertifikatnya. Nggak perlu kita ngetik satu-satu. Ini salah satu keuntungannya di sini. Oke, jadi variasinya sangat banyak sekali tentang bagaimana menggunakan Google Form ya, dengan tadi add-on tadi. Add-onnya masih banyak, tapi yang gue jelasin baru 2. Nanti di next session akan gue jelasin untuk form-form yang lain. Bagaimana kalau gue membuat sebuah pilihan tapi sudah terbatas, tapi orang tidak bisa memilih misalnya yang lain, hanya memilih yang ini. Bagaimana kalau misalnya pilihannya ratusan, harus ngetik satu-satu? Tidak, nanti ada cara yang lebih praktis lagi untuk di sini. Nah, itu kira-kira pembahasan untuk pertemuan atau series Google Form ini untuk di bagian sekarang ini. Bagi yang kurang jelas bisa bertanya saja langsung melalui kolom komentar ya. Yang jelas ini kalian harus praktekkan pelan-pelan karena ada hal yang tidak boleh kelewat, hal-hal yang penting. Satu lagi terakhir adalah gue mau ngasih tahu ke kalian bahwa kadangkala AutoCred ini crash atau tidak jalan saat sistem itu mungkin nggak tahu kalau sistem tertentu sedang tidak bermasalah. Biasanya akan ada notifikasi via email. Yang kedua, juga terkadang pada saat pengiriman bukti tadi, autorespon tadi, bisa menjadi kacau ya. Misalnya gini, ada orang mengisi form ini tapi tidak dapat bukti
via email. Nah, itu permasalahannya pada dua biasanya. Pertama adalah karena emailnya salah yang dimasukkan, yang kedua adalah yang pertama emailnya salah, yang kedua adalah bisa saja dia akan tergabung dengan email yang lain dari yang mengisi form yang lain lagi. Misalnya si A mengisi, tapi tidak ada, nggak dapet nih. Tapi justru buktinya itu gabung dengan si B. Itu terjadi, sering terjadi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kadangkala kalau orang mengisinya barengan, submitnya bareng, itu akan semacam crash di situ, dia sehingga salah satu akan tergabung dengan yang lain. Itu gue nggak tahu gimana caranya, tapi yang jelas itu seperti itu, yang permasalahan dalam Google Form ini yang pernah gue temui langsung di lapangan ya. Jadi itu saja, mudah-mudahan bisa diikuti. Kalau kurang jelas mohon maaf kata-katanya kalau kurang teratur, tapi yang jelas ini adalah salah satu cara buat kalian untuk mencoba sesuatu yang baru. Mungkin awal-awalnya akan sedikit susah, tapi gue yakin setiap kalian coba nanti akan ketemu polanya dan akan ngerti. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Nanti kita akan lanjutkan di seri berikutnya tentang Google Form ini. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa kalian share, atau mungkin kalau yang belum subscribe ya, biar bisa tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari gue. Oke, itu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya.